Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Asal-usul ikan duyung. Zaman dahulu kala, di pinggiran pantai tinggallah sebuah keluarga. Pagi itu, setelah pulang dari melaut, ayah mendapatkan ikan yang sangat banyak. "Bu, lihat, aku dapat ikan banyak," kata sang ayah. "Alhamdulillah, Pak, kita dapat ikan." Begitu kata ibu, tidak lupa bersyukur adik-adik. "Asik, kita makan banyak, kita makan besar, hore," kata si bungsu. Akhirnya malam itu pun keluarga itu makan besar dengan lahap. Mereka sangat menikmati makan malamnya. "Bu, enak sekali ya ikan ini. Ikan bakar buatan ibu enak sekali," kata si bungsu. "Iya, makanlah nak," kata ibunya. Tiba-tiba ayahnya berkata, "Bu, sisakan satu ya ikan ini untuk Bapak. Besok pulang dari melaut untuk Bapak sarapan," kata bapaknya. "Iya Pak, Ibu akan sisakan satu." Begitulah percakapan malam itu. Akhirnya malam itu Bapak pergi melaut. Nah, ketika ayah sedang pergi melaut, si bungsu merengek menangis lagi adik-adik. "Ibu, perutku lapar sekali Bu, aku pengen makan, tolong Bu." "Bungsu, ini kan buat ayahmu, tadi ayah sudah berpesan suruh disisakan satu. Tapi Bu, perutku lapar sekali, aduh tolong. Si bungsu terus merengek dan sang ibu merasa tidak tega melihat anaknya merengek. "Ya sudah, makanlah sedikit, tapi sisakan buat ayahmu ya." Akhirnya si bungsu makan dengan lahapnya tanpa menyisakan untuk ayahnya. Ibunya sangat kaget. "Apa bungsu, kenapa tidak disisakan ayahmu? Gimana dengan makan ayahmu?" "Tapi aku lapar sekali Bu." "Ya sudahlah," kata ibunya. Akhirnya tak lama kemudian, setelah ayahnya pulang, ayahnya menghampiri ibunya. "Bu, Bapak pulang, tapi Bapak tidak bawa ikan Bu, di laut ombaknya besar sekali." "Tidak apa-apa Pak," kata sang ibu. "Asal Bapak pulang dengan selamat." "Iya Bu, tapi Bapak lapar. Mana ikan yang tadi malam?" Sang ibu merasa bingung harus menjawab apa, karena ikannya sudah dihabiskan sama bungsu. "Aduh, gimana ya Pak? Ibu bingung gimana ya Pak?" "Kenapa Bu? Bapak kan minta makan, kenapa Ibu jadi bingung?" "Iya, gimana ya Pak? Ikannya sudah dihabiskan sama si bungsu." "Apa?" Bapak pun marah kepada ibu. "Ibu ini gimana sih? Bapak kan sudah pesan, kenapa tidak disisakan? Bapak sekarang lapar." "Iya, tapi sang bungsu menangis terus Pak, Ibu tidak tega." "Sudah, pergi. Bapak tidak mau melihat ibu lagi." Akhirnya bapak pun marah. Melihat bapak marah, sang ibu merasa tidak enak. Akhirnya diam-diam ibu pergi ke laut, membawa perahu kecilnya mencari ikan. Anak-anak pun mencari ibunya. "Kakak, Ibu di mana ya? Ibu di mana Ibu?" Kakak beradik itu mencari ibunya. Pagi-pagi mereka pergi ke pinggir pantai dan melihat ibunya. "Ibu di sini nak, kemari." "Itu Ibu Kak, ayo kita ke sana." Ibu," kata si bungsu. "Kemari nak, Ibu di sini. Ibu bawa ikan banyak." "Ah, Ibu bawa ikan, asik. Hore Kakak, Ibu bawa ikan." "Iya, bawa ikan ini dan berikan pada ayahmu." "Ayo Bu, kita pulang." "Tidak nak, Ibu mau cari ikan lagi. Kamu pulanglah dan masaklah ikan itu untuk bapakmu." Akhirnya anak-anak itu pun pulang dan memasak ikan itu untuk ayah mereka. Malam itu mereka makan besar. Enak sekali ya Kak. "Ayah, ini adalah ibu yang menangkap ikannya." "Ah, sudah, Bapak marah. Bapak masih marah sama ibumu. Biarkan saja ibumu mencari ikan. Biarkan saja, biar menjadi ikan sekalian." Nah, adik-adik, ketika Bapak mengucapkan kata-kata itu kepada ibunya, ibu yang sedang melaut di sana di laut terjadi ombak besar.
adik-adik, ternyata ibu itu perahunya pecah dan berdoa ibu itu, ya Allah selamatkanlah aku. Akhirnya ada keajaiban adik-adik, ibu itu selamat tapi setengah badannya berubah jadi ikan. Ya Allah, kenapa aku jadi ikan? Alhamdulillah aku selamat. Aku harus menemui anakku di pantai. Akhirnya pagi-pagi ibu itu pergi ke pantai menemui anaknya. Ibu, kembalilah, ibu kembalilah. Akhirnya mereka bertemu. Anakku ini ibu, ayo pulang bu. Tidak nak, ibu tidak bisa pulang. Sekarang kamu harus jadi anak baik menurut pada ayahmu ya. Ibu tidak bisa menemani kalian lagi. Ibu tidak bisa menjaga kalian lagi. Sekarang kamu harus jadi anak baik. Ibu jangan pergi. Kedua anak itu pun menangis. Ibu mereka harus pergi, tidak bisa menemani lagi. Tiba-tiba bapak keluar dari rumahnya. Ibu jangan pergi bu, bapak minta maaf. Bapak menyesal sudah marah-marah sama ibu. Tidak pak, ini salah ibu, ibu mohon maaf. Ibu harus pergi. Akhirnya ibu pun pergi adik-adik dengan melambaikan tangan ke tengah laut. Karena ibu sudah berubah menjadi setengah ikan dan harus hidup di laut, tidak bisa di darat. Nah, bapak menyesal sudah marah-marah. Nah adik-adik, siapa yang masih suka marah-marah? Jangan ya, takutnya menyesal nanti seperti bapak itu. Assalamualaikum, bye-bye.